Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi teman semua. Jumpa lagi dengan saya Amr Hapsan di channel ini. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kembali saya melanjutkan pembahasan tentang soal-soal numerasi untuk persiapan menghadapi tes PPG Prajabatan ya, yang tinggal menghitung hari. Nah, pada video ke-34 ini saya akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan peluang dengan statistika ya. Baik, kita langsung saja ya masuk ke pembahasan soal-soalnya. Ya, saya memberikan waktu kurang lebih 10 detik ya, teman-teman, untuk mencoba melihat dulu soalnya, dipahami. Kalau misalkan mau dikerja, boleh dengan cara di-stop videonya ya. Jangan sampai waktunya tidak cukup. Baik, kita jalankan ya waktunya. Ya, baik ya, waktu habis. Jadi saya kira teman-teman semua sudah mendapatkan gambaran ya bahwa soal ini akan dikerjakan dengan menggunakan konsep peluang ya, karena ada kata kemungkinan atau probability ya. Coba kita lihat dulu soalnya. Terdapat dua kotak, yaitu kotak kecil dan kotak besar. Kotak kecil di sini berisi 20 tiket, dengan masing-masing tiket itu diberi nomor 1 sampai 20. Jadi kita labeli tiket tersebut ya, nomor 1 sampai 20. Sementara itu kotak besar ini berisi 100 tiket dan masing-masing tiket diberi nomor 1 sampai 100, sama dengan yang tadi 1 sampai 20. Nah, tanpa melihat ke dalam kotak tersebut, maka Anda akan mengambil satu tiket dari masing-masing kotak. Pada kotak manakah kemungkinan besar Anda bisa mengambil tiket bernomor 17? Pada kotak mana kemungkinan besar ya, artinya peluangnya besar ya. Nah, bagaimana cara menentukan peluang? Itu di video sebelumnya teman-teman, itu sudah saya pernah membahas konsep peluang ya, dengan diberikan contoh. Jadi peluang itu dirumuskan dengan peluang kejadian itu adalah banyaknya kejadian per himpunan semesta, banyaknya anggota himpunan semesta. Jadi kalau misalkan di sini peluangnya yang terambil nomor 17 untuk kotak kecil ya, berarti peluang yang terambil angka 17 untuk di kotak kecil ini ya. Ini apa namanya, saya tandai saja kotak kecil di sini. Itu banyaknya angka 17. Jadi banyaknya angka 17 itu cuma satu ya, dari 20 nomor undian. Seperti itu. Nah, untuk yang kotak besar ini peluang yang terambilnya nomor 17 adalah satu saja ya, satu juga angka 17 di kotak ini. Tapi banyaknya itu adalah ada 100. Nah, sebenarnya tinggal dibandingkan yang mana di sini yang nilainya besar. Ya, pastilah 1/20 itu lebih besar daripada 1/100 ya. Karena kalau misalkan angka yang di sini sama, maka semakin besar angka yang di penyebutnya, maka nilai pecahan itu akan semakin kecil ya, seperti itu. Sehingga jawabannya di sini adalah peluangnya yang besar atau kemungkinan besar kita bisa mendapatkan nomor 17 itu adalah di kotak kecil yang berisi 20 tiket ya. Oke, saya kira jelas untuk nomor 44 ini. Kita lanjut ke soal 45. Silakan dilihat dulu soalnya. Oke. Ya, sudah ya. Jadi ini merupakan soal tentang penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran ya. Diperhatikan, diagram lingkaran di bawah ini menunjukkan banyaknya peserta keluarga berencana di wilayah Ketapang. Jumlah peserta keluarga berencana ini seluruhnya adalah 900 orang gitu ya. Nah, berikan tanda centang pada kolom benar atau yang salah dalam setiap pernyataan di kolom di tabel di samping di sini ya. Bagus kalau kita cari masing-masing dulu, berapa yang suntik, berapa yang pil, susuk dengan IUD. Ini yang suntik ya teman-teman, ini yang suntik, kemudian yang pil itu adalah yang ini, kemudian yang susuk adalah yang ini ya, yang 60 derajat, kemudian yang IUD adalah yang di sini. Oke. Nah, jadi kalau misalkan kita mau cari banyak anggotanya, itu kita pakai cara seperti ini. Untuk suntik ya, saya singkat saja, misalkan STK suntik ya, itu 124 derajat per 360 derajat ya. Kenapa kita menggunakan 360 derajat? Karena ini kan dalam konteks derajat
Kalau satu lingkaran itu adalah 360 derajat. Hati-hati kalau misalkan di sini persen, misalkan misalkan 17% gitu ya. Berarti kita harus bagi dengan 100%, seperti itu. Ya. Oke, kita kembali ke sini, berarti dikali dengan 900. Nah, kalau kita selesaikan ini, berarti 124 dikali 900 dibagi 360, atau ini juga bisa kita selesaikan. 90 dengan 36 itu disederhanakan ya, masing-masing bagi 9. Nanti dapatnya hasilnya ini adalah 310 orang ya. Oke. Nah, sekarang kita cari untuk yang pil. Kalau untuk pil ini berarti 96 derajat per 360 derajat dikali dengan 900. Dengan cara yang sama, kita dapatkan hasilnya di sini 240 orang gitu ya. Kemudian untuk yang susuk. Ya, yang susuk di sini berarti 60 derajat. 60 derajat per 360 derajat dikali dengan 900 orang. Nanti dapatnya di sini, teman-teman, dapatnya 150 orang ya. Kemudian yang terakhir adalah IOD. Itu persentasenya adalah 80 derajat ya. 80 derajat per 360 dikali dengan 900 orang. Itu nanti kita dapat 200 orang ya. Nanti teman-teman bisa dicakar ulang ya kalau misalkan hitungan saya keliru. Nah, banyaknya peserta KB yang menggunakan suntik adalah 310 orang KB. Yang suntik ya, ini benar ya. Kemudian yang berikutnya, selisih peserta KB yang menggunakan IOD dan susuk, berarti IOD ini 200 ya. 200 dikurangi dengan 150. Ya, berarti kalau 200 dikurangi, saya ulangi ya, IOD dengan susuk, berarti 200 dikurangi 150, itu dapatnya 50 orang. Ini salah gitu ya. Oke. Kemudian jumlah peserta KB yang menggunakan pil dengan susuk, berarti 240 ditambah dengan 150. Itu dapatnya adalah 390 orang. Ini salah ya. Kemudian berikutnya, jumlah peserta KB yang menggunakan IUD, jumlahnya IUD dengan suntik, berarti 200 ditambah dengan 310. Itu dapatnya adalah 510. Ini 510 benar ya. Kemudian berikutnya, selisih peserta KB yang menggunakan suntik dengan pil, diperkurangkan antara suntik dengan pil, berarti 310 dikurangi dengan 240, itu dapatnya adalah 70 orang ya. Berarti ini juga benar, seperti itu. Bisa dipahami teman-teman ya. Oke, kalau misalkan belum masuk, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Oke, saya lanjut ke nomor 46, diperhatikan. Ini masih penyajian data ya, diperhatikan soalnya. Oh ya, kita jalankan dulu waktunya. Oke, silakan. Ya, sudah ya. Nah, sekarang hasil penilaian harian matematika kelas 8B adalah sebagai berikut ya. Nilai 60 ada 6 orang, 70 ada 8 orang yang dapat, kemudian nilai 80 ada 9 orang, nilai 90 ada 5 orang yang dapat, kemudian nilai 100 ada 2 orang ya. Berdasarkan tabel di atas, maka berikan tanda centang pada setiap pernyataan yang benar sebagai berikut. Yang pertama, siswa yang memperoleh nilai di atas rata-rata ada 24 orang. Di atas rata-rata, berarti kita harus cari dulu rata-ratanya ya. Kita harus cari dulu rata-ratanya. Bagaimana cara menentukan rata-rata untuk data seperti ini? Itu gampang ya teman-teman. Jadi rata-ratanya di sini sama dengan, saya ulangi, 60 kali 6 itu 360, ditambah dengan 70 kali 8 itu 560, ditambah dengan 80 kali 9 dapatnya 720, kemudian 90 kali 5 dapatnya 450, ditambah di sini saja ya. Kemudian 100 kali 2 adalah 200. Dibagi dengan jumlah frekuensi. 6 tambah 8 tambah 9 tambah 5 tambah 2 itu dapatnya 30 ya. Nah, sekarang kita jumlahkan yang di sini ya. Semua 360 tambah 560 ini tambah 200 semuanya dijumlahkan ya. Itu banyak. Dapatnya 2290 per
30, ini kita dapatkan nilainya 76,3 ya. Berarti nilai rata-ratanya 76,3. Nah, di sini siswa yang memperoleh nilai di atas rata-rata ada 24 orang. Nah, kita cek nilainya kan 76,3, berarti yang ini yang dijumlahkan. 9 tambah 5 tambah 2. 9 tambah 5 tambah 2 kan 16 gitu ya, 16 orang. Berarti ini salah. Nah, kemudian siswa yang nilainya di bawah rata-rata harus mengikuti remedial. Berarti yang ini ya, ya dijumlahkan saja. 6 tambah 8 14. Berarti sesuai ya. Nah, yang berikutnya median dan modus dari data di atas nilainya sama, yaitu 80. Nah, kalau misalkan modusnya tinggal dilihat saja yang memiliki frekuensi terbesar. Yang memiliki frekuensi terbesar kan ini 80. Berarti modusnya adalah 80 seperti itu karena dia yang paling besar. Nah, untuk mencari mediannya kita panggil dulu datanya seperti ini yang saya munculkan tadi. Nah, kita butuh frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu cara memperolehnya adalah ini kita tuliskan ulang ya di sini. Kemudian dijumlahkan ke bawah. 6 tambah 8 itu 14 ya. 14 tambah 9 itu 23. 23 tambah 9, 23 tambah 5 28. 28 tambah 2 itu 30 sesuai dengan yang di sini ya. Nah, ini maksudnya apa teman-teman? Maksudnya ini adalah ini data 1 sampai 6. Jadi data 1 sampai 6 ya. Kemudian ini 14 maksudnya adalah data ke-7 sampai data ke-14. Begitu ya. 23 maksudnya data ke-15 sampai data ke-23. Ya. Berarti ini data ke-24 sampai data ke-28. Ini data 29 sampai data ke-30. Cuma dua ya, cuma di sini dua orang yang dapat data ke-29 dengan 30. Nah, untuk menentukan mediannya ya, saya butuh tempat kosong dulu ya. Saya hapus dulu ini. Ya, jadi dalam menentukan median kita perlu tahu bahwa ada banyaknya datanya itu genap atau ganjil. Karena di sini jumlah datanya 30 berarti datanya genap. Nah, rumusnya mencari median untuk data genap adalah seperti ini. Data ke n per 2 ditambah dengan data ke n per 2 tambah 1 baru dibagi 2. Ya, seperti ini. Kemudian ini kan n-nya diganti dengan 30. Berarti 30 bagi 2 itu 15. Berarti data ke-15 ditambah dengan data ini juga diganti dengan 30. 30 bagi 2 kan 15 tambah 1 16. Seperti itu. Dibagi 2. Data ke-15 itu ada di sini. Ini karena ini kan data ke-15 sampai 23. Berarti 80. Itu 80 ditambah dengan data ke-16 juga di sini. 80 juga dijumlahkan ya, baru dibagi 2, dapatnya ini 80. Berarti mediannya juga 80 ya. Ini mediannya sama dengan 80 sehingga ini benar ya. Tentunya tentu semua akan bertanya bagaimana kalau banyaknya datanya itu ganjil. Kalau misalkan datanya ganjil itu mediannya itu terletak pada data ke n per 2 tambah dengan 1. Ini saja rumusnya untuk datanya ganjil. Data ke n per 2 ditambah dengan 1 ya. Langsung saja, tidak mesti dijumlahkan seperti ini kemudian dibagi 2 ya. Oke. Nah, sekarang seperti biasa teman-teman, di akhir video ini ada saya sertakan oleh-oleh ya. Coba teman-teman semua kerjakan dan jawabannya dikirimkan di kolom komentar yang ada di bawah video ini. Nanti kita tunggu jawabannya ya. Baik, saya kira sampai di sini. Semoga teman-teman semua bisa lolos ya menjadi mahasiswa PBG perjabatan tahun ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.